Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirham khairum min ayyatasaddaqu bimi'atin inda mautihi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat bertemu kembali di Tausiah channel ini. Dan sebelum menyimak tausiah ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share agar channel ini tetap eksis mengirimkan tausiah setiap pagi atau setiap hari. Kami haturkan banyak terima kasih kepada sahabat dan handai tolan, rekan-rekan. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya tayangkan berupa tausiah-tausiah bisa bermanfaat, khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, bahasan Rahmatul Ummah kali ini tentang surat At-Taghabun ayat ke-10. Silahkan dibuka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berinfak, bersodakoh wajib berupa zakat, bersodakoh sunat berupa di luar sodakoh zakat. Ketika kita hidup, diharuskan dan diperintahkan oleh Allah untuk bersodakoh. Jangan kita sudah sakit parah, sudah mendekati ajal, baru kita mau bersodakoh. Itu salah besar. Apalagi Anda berwasiat. Berwasiatnya, kalau saya meninggal dunia, tolong uang tabunganku disodakohkan kepada siapapun yang memerlukannya. Itu masalah bersodakoh, itu juga baik. Karena apa? Wasiat dengan yang baik-baik. Tapi ada sesuatu yang lebih baik. Sodakoh itu hendaknya orang yang mempunyai rizki lebih. Bersodakoh itu ketika masih hidup. Karena apa? Di sini ada perbedaan besarnya pahala orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia, walaupun sama-sama besar sodakohnya. Yang mana hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu baginda Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyus sodakoti abdol?" Sodakoh yang manakah yang paling utama, yang paling istimewa? Maka sabda Rasulullah SAW, ada beberapa kategori sodakoh yang paling istimewa di hadapan Allah. Yang pertama, ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairum min ayyatasaddaqo bimi'atin inda mautihi. Ketika seseorang mengeluarkan sodakoh dalam keadaan masih hidup dengan 1 dirham, maka pahalanya lebih besar daripada 100 dirham yang disodakohkan ketika orang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ini sebagai contohnya, ada orang bersodakoh dengan 100.000 rupiah masih hidup. Ada juga orang yang semasa hidupnya berwasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong ini uang 1 juta sodakohkan ke masjid. Lalu orang tersebut setelah wasiat meninggal dunia. Lalu si keluarganya berkewajiban untuk melaksanakan wasiat. Karena wasiat itu adalah wasiat yang baik-baik. Lain lagi ketika sebelum meninggal dunia, orang yang bersangkutan berwasiat yang tidak baik-baik. Itu tidak boleh dilaksanakan. Lalu setelah meninggal dunia, uang yang diwasiatkan oleh ahli warisnya disodakohkan ke masjid.
karena orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ada lagi orang yang masih hidup bersedekah ke masjid itu ketika masih hidup, maka walaupun nilainya 1 juta yang disedekahkan oleh orang yang mati dibanding dengan 100.000 yang disedekahkan orang yang masih hidup, maka pahalanya lebih besar. 100.000 rupiah disedekahkan ketika dia masih hidup daripada sedekah ketika ia sudah mati. Nah, disinilah perbedaannya. Apa sebabnya? Karena semasa masih hidup kita berinfak itu banyak gangguannya, banyak kebutuhan. Kalau orang meninggal dunia, sudah apalagi kebutuhannya, tidak ada perlu untuk belanja dan yang lain-lain. Ketika kita bersedekah masih hidup, Masya Allah, itu gangguannya sangat luar biasa. Juga di lain keterangan sabda Nabi SAW, dan ingatlah, ketika kita bersedekah kepada orang lain itu membahagiakan hati orang lain itu, jangan sampai sisa makanan yang sudah kenyang kita makan. Karena apa? Di sini ada salah satu sabda Rasulullah SAW, alladzi yatasaddaqu inda mautihi aw ya'tiku kal muhdi idza syaba'a. Ketahuilah, sabda Rasul, orang yang bersedekah ketika mendekati dengan kematian, sudah mendekati kematian baru bawa sedekah, ataupun memerdekakan seorang abid ketika sudah mendekati kematian, kal muhdi idza syaba'a, orang tersebut seperti orang yang bersedekah sisa kenyang. Nah, kita sudah makan makanan dengan kenyang, lalu sisanya diberikan kepada orang lain, itu juga bagus. Tapi ada yang lebih bagus, ketika makanan itu sebelum kita makan sebaiknya disedekahkan. Jadi bersedekah itu bukan makanan yang tersisa karena memang kita sudah kenyang. Diumpamakan oleh sabda Rasulullah SAW, orang yang bersedekah ketika meninggal dunia itu sama halnya dengan orang yang memberikan hadiah ketika sudah merasa kekenyangan. Juga di hadis ketiga, su'ilan Nabi SAW ayu sedekah abdul. Ada juga sahabat Nabi yang lain bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling istimewa di hadapan Allah? Maka sabda Rasul, anta tasaddaqo wa anta sohihun. Sedekah ketika kita masih hidup itu lebih baik ketika kita sedekah sudah mendekati ajal. Yang kedua, sedekah yang terbaik adalah ketika kita sehat. Maka bahasa Rasul adalah melalui hadisnya, anta tasaddaqo wa anta sohih. Ketika kita masih sehat, masih bugar. Karena ketika kita sehat banyak keperluan, mau beli ini, mau beli itu, sampai-sampai hawa nafsu itu kita berperang. Uang yang 100.000 ini saya juga membutuhkan untuk keperluan saya hidup karena saya masih sehat. Yang namanya orang sehat tentu banyak kemauannya dibanding orang yang bersedekah dengan ketika waktu sakit. Jadi bersedekah ketika kita waktu sehat itu lebih istimewa daripada bersedekah waktu sakit. Yang selanjutnya sabda Nabi, sohihun syahihun. Ada sohih itu sehat, syahihun itu adalah sangat membutuhkan. Jadi pahala sedekah yang terbaik selain keadaan kita masih hidup, juga keadaan kita sangat membutuhkan apa yang kita akan sedekahkan. Apa keistimewaannya? Walaupun kita sangat membutuhkan untuk diri kita pribadi, dibutuhkan uang tersebut untuk keperluan keluarga, tapi kita masih ada niat untuk berbagi. Tahsal fakro wa ta'ammalal gina. Apabila seseorang, yang ketiganya, keistimewaan dari sedekah yang paling istimewa, wa ta'ammalul gina, ketika Anda bercita-cita ingin jadi orang kaya. Jadi ketika kita takut dengan kemiskinan, tapi kita tetap bersedekah. Kan dalam hati kita, ini uang kalau saya kasih, saya kekurangan.
Ketika kita bersodakoh, dalam hati kita takut ada kekurangan, itu adalah sodakoh yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu secara garis besar inti daripada bahasan surat At-Taghabun ayat ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah bersodakoh selagi kita hidup, marilah bersodakoh selagi kita masih sehat, marilah bersodakoh ketika kita ada cita-cita untuk menjadi orang kaya. Jangan takut, keberkahan dari sodakoh tidak ada orang yang bangkrut karena besar sodakoh. Orang yang sering bersodakoh, insya Allah keberkahannya, perusahaannya semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.